Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ketemu lagi tetap bersama kita yang tidak terkenal dan tidak ingin dikenal. Yeah. Udah enggak. Oh, udah enggak ya? Udah enggak, alhamdulillah. Anjir, gitu enggak ya? Takutnya ntar nyindir lagi. Oh, gitu ya. Takutnya gitu. Ya, seperti biasanya kita akan ngebahas-bahas yang tentang lagi viral, yang lagi hangat-hangatnya di media sosial maupun di dunia nyata ya. Nah, ini mungkin tema kali ini agak seru sih kalau menurut saya ya. Banyak sebagian yang bilang itu HRS itu adalah seorang waliullah katanya. Ya Allah walam ya, Allah walam ya. Cuma ya kita tanya aja dengan narasumber kita Gus Ajis Jejuli. Itu gimana tanggapan Gus Ajis tentang waliullah itu? Ya. Apa sih wali gitu? Sebelum itu saya ini dulu ya. Saya kasih barangkali sebagiannya itu siapa. Oh iya. Kita lihat ya. Kita lihat dikira dulu. hoak gitu ya. Kan Statement-statementnya. Habib Rizik itu Habib. Habib. Asli Habib itu. Wajib kalian cintai. Apalagi beliau waliullah, orang soleh, pejuang yang luar biasa. Tinggal modal cinta kok angel. Modal cinta itu baru satu ya. Kemudian ada yang kedua nih. Kalau Habib Rizik itu seorang wali, sebagaimana saya banyak membaca meme-meme ya. Kalau Habib Rizik itu seorang wali, maka kalau ada yang menyakiti Habib Rizik, ada yang memfitnah Habib Rizik, ada yang ada yang membuli beliau, ada yang meremehkan beliau. Yang marah kan bukan Habibnya, yang marah adalah Allah, karena Allah akan menakut. Jadi begitu ya. Jadi ada dua orang ini. Yang pertama itu Novel Idrus dan yang kedua itu siapa? Cak Nun ya. Cak Nun. MH Ainun Najib itu. Ya kalau berbicara mengenai keyakinan atau husnudzon beliau-beliau silahkan dan kita tidak akan tidak terima gitu, enggak. Masing-masing silahkan masing-masing aja, karena masing-masing memiliki keyakinan dan husnudzon yang berbeda-beda. Itu boleh. Lalu kita sebagai orang awam itu ya nggak bisa. Sangat awam ya. Kita kan awam, nggak orang yang bodoh, orang yang nggak tahu apa-apa. Kalau ditanya tentang apakah HRS itu wali atau enggak ya kita nggak tahu. Tentang itu. Cuman kita sebagai seorang santri ya setidaknya kita kan membaca bagaimana penjelasan dari para ulama. Dan di sini ada satu kitab ini namanya Jalalaul Khotir ini Gus. Iya. Jalalaul Khotir itu adalah salah satu kitab karya dari Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang di masanya bahkan sampai saat ini dikenal sebagai seorang waliullah. Ini jelas wali lantaran beliau juga udah meninggal gitu kan. Ini di halaman 120 ketika beliau membicarakan tentang tanda-tanda wali. Ya, boleh saya baca? Langsung dibacakan. Oh ya, siap. Sesuai data. Jadi kita berbicara harus pakai data supaya nggak omdo. Itu Gus. Nah ini halaman 120 qala Syekh Abdul Qadir Al-Jilani alamatul wali, tanda wali. Tanda seorang kekasih Allah Ta'ala an yakuna muwafiqan li rabbih fi jami'i ahwali. Dia itu harus sesuai dengan Tuhannya, sesuai dengan keinginan Allah Ta'ala dalam semua kondisi-kondisi atau perilaku-perilakunya. Yasiru kulluhu muwafiqan. Semuanya, semua perilakunya itu sesuai. Min ghairi lima wa kaifa, tanpa ada alasan kenapa atau bagaimana. Artinya kenapa sekarang orang kok membuli saya gitu. Tidak akan hatinya tidak akan bertanya-tanya seperti itu. Nggak terganggu gitu ya. Betul. Dan dia tidak akan dalam dirinya dia tidak akan pernah bertanya bagaimana sih supaya saya ini tidak dibully oleh orang lain gitu misalnya ya. Tidak ada kamu seperti itu. Nah kemudian dilanjutkan ada il awamir, melaksanakan semua perintah-perintah, misalkan berbuat baik ke sesama, berbuat baik ke orang lain, tidak. Kemudian melaksanakan semua perintah-perintah Allah Ta'ala secara umum tanpa terkecuali. Nah kemudian wal intihai anil manahi, dan dia menjaga diri, mengerem diri, berhenti dari larangan-larangan Allah. Jadi kalau misalkan seorang wali
atau kita ingin tahu tanda-tanda dari dia itu seorang wali atau tidak, tinggal ini, apakah larangan Allah dia laksanakan atau tidak. Gitu ya. Artinya misalkan Allah Ta'ala itu memerintahkan kita berbuat baik pada sesama. Ini kok berbuat jahat kepada sesama. Berarti itu tanda bahwa kita ini bukan wali. Ya. Benar. Atau misalkan dia itu suka merendahkan, menghina, mengejek orang lain. Kemudian mencaci maki orang lain. Nah, berarti itu udah nggak masuk tanda-tanda kewalian. Iya, kayak gini ya, maaf ya. Kayak misalnya masih terganggu sama pujian, cacian, hinaan, kayaknya itu masih manusia amatir sih kayaknya. Bukan wali lah gitu ya. Amatiran kayaknya tuh ya. Banyak sih ya. Nih masih biar setelah kita selesai baca baru kita sedikit penjelasan atau komentar ya. La jaroma tadumu lahu. Nah, dan tidak ada kesalahan, tidak ada dosa, tidak ada kemaksiatan yang dawam, yang kontinu dia lakukan. Artinya kalau seorang wali itu ketika melakukan sebuah kesalahan, ya maka dia akan beristighfar ke Allah Ta'ala dan tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Ini berbicara mengenai tanda-tanda kewalian sesuai data yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bukan menurut saya bukan, sama sekali bukan. Dan ini tidak untuk menjustifikasi orang lain apakah dia wali atau bukan, tapi untuk menjelaskan tanda-tanda kewalian itu seperti apa, gitu kan? Itu untuk data mengenai tanda-tanda kewalian. Cuma gini loh Gus, Gimana tuh? Kalau misalnya seorang wali misalnya gitu ya, kayaknya untuk meruntuhkan seorang pemimpin atau katakanlah Bapak Presiden ya, Jokowi Widodo, mau diruntuhkan gitu oleh satu orang, terus berjilid-jilid gitu. Kayak berdemo gitu. Tapi anehnya nggak runtuh-runtuh gitu. Pak Jokowi malah berdiri tegak gitu ya, berdiri sampai sekarang. Kayaknya kalau wali udah cukup di ini aja deh, kayaknya dengan doanya. Oke. Ini pernah pembahasan ini saya tanyakan ya ke guru kita ya, Haji Raden Yusuf Al Mubarak Banten. Saya nanya, kalau HRS itu apakah masuk dalam kategori waliullah, kekasih Allah? Nah terus Abah itu menjawab, ya karena kita ini orang awam, kita ini orang bodoh, kita ini tidak punya ilmu. Yang namanya orang bodoh kan nggak bakalan tahu siapa itu kekasihnya Allah, gitu kan. Terlebih-lebih ketika kita itu meyakini seseorang dia adalah waliullah, karena kita kan nggak punya ilmu, itu kata beliau. Nah, secara logika kata beliau, kata Abah itu, ini kan yang diklaim atau diyakini sebagai seorang waliullah, dia kan punya masa berjuta-juta ya. Iya, sangat. Sampai berdemo di Monas berjilid-jilid untuk menggulingkan presiden kita, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Tapi dengan upaya seperti itu, demo yang berjilid-jilid, kemudian bukan orasi, bukan ceramah, orasi kemana-mana di depan jamaah yang begitu banyak dengan jumlah yang berjuta-juta. Tapi sampai saat ini itu mulai dari tahun berapa itu? 2014-an mungkin ya. Bahkan sampai saiki gitu udah hampir 10 tahun. Kok belum tumbang-tumbang gitu Pak Jokowinya. Malah berdiri tegak. Malah semakin banyak yang cinta malah. Jadi ibaratnya ini seorang waliullah, misalkan ini adalah seorang waliullah, beliau adalah seorang waliullah yang memiliki jamaah yang begitu banyak. Untuk menggulingkan satu orang aja nggak bisa. Justru sampai sekarang tegak berdiri. Nah kalau seorang waliullah kan orang yang dekat nih dengan Allah Ta'ala. Kekasih Allah ya. Kekasih Allah. Ketika dia berdoa, ya Allah, gulingkan Jokowi. Atau selesai itu. Nggak perlu ada pengikut gitu, yang berjuta-juta, kemudian demo berjilid-jilid. Ya kan? Bener. Nah, bahkan tidak dia berdoa sekalipun, seorang waliullah itu tidak berdoa sekalipun ketika terlintas dalam hatinya Jokowi jatuh. Nah itu itu adalah waliullah. Nah sehingga
berarti di sini bisa disimpulkan ya bahwasanya kalah ini. Masih kalah sama Pak Jokowi gitu. Kalah dengan Pak Jokowi yang cuma satu orang saja. Iya. Bahkan kalau kita lihat gitu kan, ini bukan memuji ya, tapi saya melihat sikap dari Pak Jokowi ketika di demo gitu dan dicaci maki, dihina, dibully segala macam, santai-santai aja gitu ya, tidak memperlihatkan kemarahan. Gitu. Ya artinya ini secara logika ya. Ya menurut logika berarti bukan dari logika, seorang waliullah yang meskipun banyak orang atau sebagian orang mengatakan bahwa HRS ini adalah seorang waliullah, itu ya silakan dan kita tidak akan mempengaruhi atau menyalahkan lah, itu hak masing-masing gitu kan. Nah, aku mah bodoh ini. Namanya kita juga orang bodoh ya. Cuma ini mah ngomongin logika gitu ya. Secara logika. Iya, emang nggak runtuh ya, emang berdiri kokoh. Dan itu kan menurut Abah gitu kan, barangkali netizen atau kawan-kawan punya. Tapi iya juga sih, ya juga. Kayaknya emang kalau wali itu emang udah nggak terganggu gitu sama pujian, sama hujatan gitu ya. Udah nggak terganggu gitu. Mau seluruh dunia Iya, mau membunuh dia. Iya benar. Udah nggak terganggu. Atau membuli dia tidak akan goyah sedikit pun. Ya karena tadi kan ada tanda-tandanya gitu kan. Artinya tidak akan mungkin muncul narasi-narasi penghinaan, merendahkan sampai ke kandang kebo. Apalagi begal nasab dan seterusnya, nggak mungkin. Gitu. Itu menurut saya ya pandangan pribadi ya. Dan tadi mengutip dari guru kita ya. Abah ya. Tapi emang masuk banget sih, masuk akal secara logika juga. Iya benar juga ya. Masih terganggu sama pujian sama hujatan, berarti hamba amatir gitu kayaknya. Kan kalau kita kan masih hamba amatir gitu ya. Iya, masih wajar itu, ya. Kalau dibully masih baper, iya, betul, masih marah, itu ya kita gitu. Dan sangat jauh. Ya meskipun Allah Ta'ala tetap membuka pintu lebar-lebar bagi siapapun untuk mencintai Allah Ta'ala dan menjadi kekasih Allah Ta'ala gitu Gus. Dan yang tahu wali itu katanya tadi apa? Seorang wali juga gitu. Seorang wali yang mengetahui wali ya hanya seorang wali. Nah, kalau kata TIJ nih kalau kata TIJ itu biasanya wali itu dikenal sebagai seorang wali ketika dia sudah meninggal. Ini kan masih hidup gitu. Dan ketika hidup, yang namanya manusia hidup kan masih ada ujian-ujiannya. Nah, jangan-jangan kewaliannya itu bisa gagal gitu, dan seterusnya. Tapi iya sih masuk akal juga ketika meninggal baru ya gitu orang ya. Dari karomahnya apanya gitu ya, banyak ya di situ ya. Betul. Ya, ini secara logika ya, dan dari sudut pandang kita juga ya. Iya. Ya sesuai data yang disampaikan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani. Itu atau mau menerima silahkan, kalau enggak ya masa bodoh. Ya itu mah emang hak masing-masing juga ya, untuk kepercayaan masing-masing. Cuman ini mah secara akal, secara logika juga kayaknya ya gitu deh. Biar netizen yang menilai lah. Gitu. Kayaknya emang lumayan cukup sih untuk bab ini ya. Simple. Ya boleh. Ya semoga bermanfaat dan salam waras segala. Segala puji hanya milik Allah, segala kekurangan hanya milik kita. Jika ada yang salah-salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.